Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Tetap semangat, tinggallah di dalam firman Tuhan. Terus gumuli firman Tuhan dan nikmati kebersamaan kita dengan firman Tuhan. Kadang-kadang saya bingung kalau ada orang yang terlalu cepat untuk mengantuk ketika mendengarkan firman Tuhan. Saya meyakini orang-orang yang menikmati setiap firman Tuhan pasti hatinya terus terpanggil untuk mendengarkan dan matanya akan terbuka, hatinya terpaut dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya mau mengingatkan kita bagaimana supaya kita memautkan diri kita, mengikat diri kita bersama dengan firman Tuhan, maka hidup kita penuh dengan sukacita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini adalah bagian daripada perikop dengan judul berjaga-jagalah. Berjaga-jaga dari kedatangan hari Tuhan. Rasul Paulus selalu mengingatkan jemaat yang ada di Tesalonika bahwa hari Tuhan itu sudah dekat. Dia mengingatkan saudara-saudara supaya setiap orang-orang yang percaya sungguh-sungguh harus mempersiapkan diri untuk kedatangan hari Tuhan. Untuk kedatangan Tuhan menjemput kita untuk datang menghakimi kita. Hari Tuhan bisa merupakan sebuah murka yang luar biasa bagi orang-orang yang tidak pernah taat kepada Tuhan, yang tidak pernah terbuka hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan, yang hidupnya selalu egois, yang hidupnya selalu penuh dengan kebencian dan menyebarkan kebencian itu kepada setiap orang. Hari murka Tuhan bagi orang-orang yang tidak pernah mau menyadari akan kekurangan-kekurangannya, yang tidak mau menyadari akan dosa-dosanya, yang tidak pernah mengerti bahwa hidupnya sedang dalam keadaan yang penuh dengan kesalahan dan kejahatan. Hari murka Tuhan bagi mereka yang selalu egois dan selalu mencintai diri sendiri, yang tidak pernah mau memikirkan orang lain dan tidak pernah peduli akan situasi orang lain. Tapi hari Tuhan itu saudara-saudara menjadi sukacita, menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa bagi orang-orang yang selalu taat akan firman Tuhan, yang selalu rindu akan Tuhan, yang selalu mau menjaga dirinya dengan kehidupan yang Tuhan kehendaki, hidup saleh, hidup kudus, dan mau tetap setia sekalipun mereka harus menderita karena Kristus, karena dia harus berbuat baik kepada orang lain, karena dia harus jujur terus dan tetap teguh untuk tinggal dalam Tuhan. Oleh karena itu makanya firman Tuhan hari ini Rasul Paulus mau mengingatkan supaya setiap orang saling menasihati. Sekali lagi saya mau katakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Saudara-saudara, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita diingatkan oleh Rasul Paulus supaya kita juga harus menasihati, mengingatkan, bahkan menegur orang lain dari setiap kesalahan dan kejahatan, bahkan kekurangan-kekurangannya, supaya setiap orang itu betul-betul sadar akan hidupnya, akan kelakuan yang harus dia lakukan dengan baik dalam hidupnya. Supaya jangan sampai ada satu orang pun yang sampai ketika harinya Tuhan datang, mereka harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Karena memang seperti yang saya katakan tadi, harinya Tuhan itu bisa merupakan satu murka, satu penderitaan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun penderitaan yang lain.
Itu mengerikan sekali. Nggak bisa dibayangkan begitu ngerinya, saudara-saudara, ketika hari murka Tuhan bagi orang-orang yang tidak taat. Makanya saudara-saudara, berhati-hatilah. Kita hidup hanya untuk sementara saja di dunia ini. Jangan berpikir bahwa hidup kita di dunia ini untuk selama-lamanya. Hidup kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan hanya sekedar persinggahan saja dalam dunia ini. Supaya ketika kita singgah di dunia ini, kita harus betul-betul memakai kesempatan ini untuk selalu berbuat baik dan taat kepada Tuhan. Untuk melakukan yang terbaik bagi banyak orang. Apapun yang boleh kita sumbangkan, kita dedikasikan dalam hidup kita untuk sukacita bagi banyak orang. Ini yang harus diingatkan kembali kepada setiap orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya mau mengingatkan kita melalui firman Tuhan ini. Setiap orang harus mampu menasihati, harus mampu menegur orang lain. Apalagi ketika kita melihat orang lain itu melakukan kesalahan. Itu merupakan tanggung jawab setiap orang-orang percaya. Kita sudah ditebus oleh Kristus, kita sudah dipanggil dan dipakai oleh Tuhan menjadi hambanya yang ditugaskan untuk mengingatkan orang lain. Saudara-saudara, untuk belakangan ini saya mau katakan kepada kita, sangat susah dan sangat jarang sekali orang berani mengingatkan, menasihati atau menegur orang lain dengan kesalahan. Karena ada banyak orang yang tidak mampu lagi untuk menasihati orang lain. Karena apa? Ketika kita menasihati orang lain, orang akan menjadi benci, menjadi tidak suka, menjadi dijauhi oleh orang lain. Saudara-saudara, banyak orang yang tidak mampu untuk dimusuhi oleh orang lain, untuk dicerca oleh orang lain, untuk dihina oleh orang lain. Terus terang, dalam berbagai khotbah, dalam berbagai renungan, selalu saja orang menuding saya khotbahnya selalu menembak. Khotbahnya selalu hanya mengatakan sesuatu yang menegur, ya. Saya pikir terus terang firman Tuhan memang terus akan menegur kita. Ketika setiap kita melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, dan tidak taat akan firman Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa firman Tuhan itu sama seperti pisau pedang yang dua mata. Dia menusuk begitu dalam. Jadi sehingga ketika orang mendengarkan firman Tuhan, memang harusnya dia akan tertusuk betul-betul. Sedangkan ketika kita menyampaikan firman Tuhan dengan begitu sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, masih banyak orang yang tidak menyadari akan dosanya. Apalagi kalau kita sampai tidak berani menyatakan kebenaran itu sendiri. Bisakah kita bayangkan, ada begitu banyak orang sekarang yang tidak disadarkan oleh firman Tuhan. Hanya karena ada begitu banyak pengkhotbah yang mau supaya dia populer, yang mau supaya dia terlihat baik dan terlihat disukai oleh orang lain. Sama seperti yang saya katakan tadi, ada begitu banyak orang Kristen yang mau supaya dia hidup senang, aman, nyaman, tanpa dibenci oleh orang lain. Oleh karena itu, sangat jarang sekali orang mau menegur orang lain ketika sekalipun dia menjumpai orang lain atau sahabatnya itu melakukan kesalahan. Ini yang mau diingatkan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini, supaya kita menasihati orang lain. Sekali lagi firman Tuhan berkata, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Menjadi tugas kita untuk menasihati. Dan saling membangunlah kamu seperti yang kamu lakukan. Saudara-saudara, kita diingatkan untuk saling membangun. Kata saling ini perlu kita garis bawahi, supaya setiap orang, Anda dan saya, saling membangun. Membangun, saudara-saudara, artinya membangkitkan. Dari orang yang tidur, dia disadarkan supaya terbangun. Dari orang-orang yang mengalami penderitaan, dia dikuatkan. Itu artinya membangun. Dari orang-orang yang tidak sadarkan diri dari perilaku-perilaku yang tidak baik, dia menjadi sadar untuk setiap kesalahan-kesalahannya dan mau berubah dan melakukan kebaikan. Itulah yang membangun. Dari orang-orang yang tidak mau memperhatikan orang lain, yang hanya memperhatikan dirinya sendiri,
juga sekarang menjadi orang-orang yang mau peduli akan orang lain. Itulah membangun. Supaya setiap orang itu betul-betul sadar akan apa yang harus dia lakukan. Sekali lagi saya mau mengingatkan kita saudara-saudara, tujuan kehidupan kita itu adalah sorga, bukan dunia ini. Supaya jangan kita setiap orang terikat dengan kehidupan duniawi ini. Ya, kalaupun kita memiliki jabatan yang tinggi, kalaupun kita memiliki uang yang banyak, kalaupun kita memiliki kenikmatan yang luar biasa di dunia ini, saudara-saudara, saya mau mengingatkan bahwa itu akan berakhir dari segala-galanya kehidupan kita. Yang paling penting kalau kita memiliki jabatan, jadikan jabatanmu itu menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita bisa menikmati kehidupan dunia ini dan paling menikmati kehidupan dunia ini, ajak orang lain juga supaya dia juga bisa menikmati dunia ini. Kalau kita memiliki harta yang begitu banyak, ajak orang lain juga untuk menerima berkat dari harta yang kita miliki itu. Supaya setiap orang bisa merasakan melalui kita orang-orang diberkati Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari nasihati satu dengan yang lain. Jangan mau peduli sekalipun kita dibenci orang lain. Untuk apa kita menjadi orang yang populer? Untuk apa kita disukai oleh orang lain? Tetapi kita sendiri tidak diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi kita sendiri tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan mau kita diselamatkan. Tuhan mau kita dikenan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita saling mengingatkan. Harinya Tuhan sudah semakin dekat. Jangan terjebak, jangan terikat dengan duniawi kita. Kita harus percaya bahwa sorga itu ada dan neraka itu ada. Tinggal kita yang menentukan ketika harinya Tuhan datang, di manakah kita berada. Oleh karena itu berjaga-jagalah. Jangan sampai ketika harinya Tuhan kita terdapat dalam keadaan yang tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan, dan menjadi orang-orang yang selalu membenci orang lain, menjadi murka bagi orang lain. Tapi jadilah orang yang setia dan taat dan berlaku baik, mencintai orang lain. Ketika kita mencintai orang lain dan selalu berbuat baik, maka disitulah ada waktu untuk kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan berarti kita setiap saat harus terjaga, tapi berjaga-jaga itu yaitu saat ketika kita melakukan yang baik, kita sendiri tidak menyadari bahwa ketika Tuhan datang, ternyata itu waktu yang paling tepat untuk kita boleh masuk ke dalam sorganya. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita dan mengingatkan kita untuk sesuatu yang berharga, yaitu hidup sorgawi. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita. Amin.